Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Baik. Oke, di pagi hari yang cerah ini, teman-teman, selamat datang di Bandung Zoo. Oke, sebelumnya aku bakal perkenalan. Nama kakak Rabani atau bisa dipanggil Kabani. Halo, Hai semuanya. Kakak di sini bakal memandu kalian buat seharian kita berkeliling di Bandung Zoo. Oke, sebelum itu kakak bakal absen dulu nih, agar semuanya itu komplit ya, biar gak ketinggalan. Tadi kalian semuanya naik apa nih ke sini? Diantar? Oke, udah pada sarapan kan? Kuat dong pasti. Oke, nggak sabar kan nih? Pasti lihat hewan-hewan di dalam sana. Oke, kita langsung aja ya. Tapi sebelum itu, kakak bakal bagiin tiket nih buat nanti kita di pintu masuk. Tunggu ya. Oke, ini tiketnya. Oke, itu pegang satu-satu ya tiketnya. Nah, sebelum masuk ke Bandung Zoo, kakak punya FYI nih, for your information aja buat teman-teman. Kalau Bandung Zoo ini tuh udah berdiri dari tahun 1933. Usianya itu sudah hampir 90 tahun. Oke. Tua banget ya, itu udah hampir seumuran sama Persib Bandung, jelas nggak? Oke, setelah kita udah absen, udah bagi tiket, udah semua megang tiket? Udah siap semuanya? Siap. Oke, kita lanjut aja masuk ke dalam kebun binatang. Kita pertama bakal bertemu dengan hewan yang asli Indonesia, yang otentik dengan Indonesia. Kita pertama ke kandang pertama dulu, di sebelah kanan lihat teman-teman. Di sana ada orangutan atau kita bisa sebutnya ada orangutan. Mereka berasal dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Kalau teman-teman bisa lihat dari semua penampilan badannya, kenapa hampir mirip sama manusia? Lihat nggak sih teman-teman? Mirip ya? Mereka punya tangan, punya 5 jari, punya kaki, semuanya. Karena mereka tuh memiliki DNA 97% yang hampir mirip dengan manusia. Jadi mereka tuh hampir mirip gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, orangutan tuh apa ya? Rada ngenes gitu hewannya, karena di hutan sana di Kalimantan tuh mereka udah termasuk hewan yang sangat langka karena diburu sama manusia, terus rumah mereka dibabat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, hutan-hutan digundulin semuanya, dan akhirnya mereka juga punah gitu. Ditambah orangutan tuh memiliki satu anak dalam jangka 7-9 tahun. Itu jarak itu sangat jauh gitu. Makanya kenapa makin langka, karena udah mah diburu sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Terus mereka punya anaknya itu jangkanya itu sangat lama kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman tahu, mereka tuh sangat pintar gitu. Mereka kalau lagi hujan nih, ini kan karena lagi cerah aja gitu ya pagi. Mereka kalau lagi hujan tuh mereka bisa megang daun pisang, itu mereka buat dijadiin payung kayak gitu. Pintar kan? Gitu. Nah, mereka tuh tahu gitu ketika lagi hujan dia menemukan segala sesuatu yang sekitarnya tuh buat dijadiin supaya dia tidak terkena air hujan kayak gitu. Nah, ada yang suka nggak sama hewan tersebut? Siapa yang suka ngacu? Oh, banyak nih ya yang suka dengan hewan orangutan ini. Oke.
Ada pertanyaan nggak sebelumnya atau kita mau lanjut ke kandang selanjutnya? Lanjut aja nih. Lanjut. Serius nggak ada yang nanya orang hutan? Nggak ada? Oke, kita lanjut aja ya. Kita beli lagi, kita ke kandang selanjutnya. Tebak, kandang selanjutnya ada apa nih? Badak bercula satu. Salah. Komodo. Salah. Tadi apa jawabnya? Betul. Kandang selanjutnya itu adalah gajah Sumatera. Besar banget. Gajah Sumatera tuh masih terbilang kecil daripada gajah-gajah di Asia yang lainnya. Tapi gajah Indonesia asli Sumatera itu mereka tuh kalau bisa dilihat ya teman-teman di sana di kandang itu memiliki telinga yang lebih lebar gitu daripada gajah-gajah di Asia yang lainnya kayak gitu. Terus sama seperti yang tadi kita lihat orang hutan, gajah juga tuh termasuk hewan yang apa ya sering diburu gitu sama orang-orang tidak bertanggung jawab karena gajah tuh punya ini ya punya gading yang sering diburu sama orang-orang buat jadi hiasan terus dijual-jual di pasar gelap kayak gitu. Terus gajah tuh adalah hewan sosial gitu, mereka tuh nggak bisa hidup sendiri gitu sama dengan manusia gitu. Pasti berkelompok dengan kelompoknya. Tapi salah satu yang hal uniknya tuh gajah tuh adalah yang jadi pemimpin kelompoknya adalah induk betina yang paling tua gitu. Jadi bukan jantannya gitu. Emang kalau untuk di spesies gajah itu yang lebih punya power, yang lebih punya yang dituakannya itu adalah si betina tuanya itu. Kayak gitu. Terus gajah sekarang tuh nggak cuma ada di kebun binatang Bandung doang gitu. Nah banyak tuh di kebun binatang yang lainnya. Terus ada salah satu penangkaran yang terkenal yang di Indonesia itu ada di Lampung. Tahu nggak teman-teman apa? Nggak tahu. Penangkaran gajah yang di Lampung itu adalah Waikambas. Kalau teman-teman nanti bisa pulang, nanti teman-teman searching, itu ada penangkaran gajah Waikambas di Lampung. Oke, terus gajah tuh pengingat yang apa yang sangat handal gitu. Misalnya teman-teman ketemu gajah dari kecil gitu kan sampai ketemu lagi gajahnya udah besar. Mereka masih bisa ingat teman-teman gitu. Kalau teman-teman tuh misalnya pernah ngasih makan, pernah ngerawat, mereka tuh bakal mengingat gitu. Terus gajah tuh bakal lebih ingat jalurnya gitu. Makanya kalau teman-teman melihat berita yang gajah ngerusak kebun warga, pernah dengar? Gajah pernah ngerusak rumah warga, benar? Itu bukan gajahnya yang salah, tapi warganya yang membangun kebun dan membangun rumah di jalur gajah gitu. Gajah tuh dalam setiap tahun tuh pasti mereka pindah-pindah di jalur yang sama gitu. Mereka nggak pindah-pindah gitu. Mereka nggak ngelewat jalur yang berbeda. Mereka pasti bakal ngelewat jalur yang sama kayak gitu. Oke, setelah kita lihat-lihat nih gajah di sebelah kiri, teman-teman ada pertanyaan gini atau ada yang pengen ditanyakan ke kakak Bani sebelumnya? Kita lanjut ke kanan sebelahnya. Yang cowok-cowok gimana nih? Yang cewek-cewek mau lanjut ke kanan sebelah. Lanjut aja. Apakah itu hewan termasuk dilindungi nggak kak? Termasuk, ini termasuk hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Makanya dibuatlah penangkaran Waikambas di Lampung, kayak gitu. Jadi udah jelas, lanjut aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, yang ketiga ada hewan apa? Harimau. Betul, pintar semua, tepuk tangan dong semuanya. Oke, di depan kalian dan di belakang kakak, kalian bisa lihat kita ada di kandang harimau Sumatera. Kalau kalian masih ngelihatnya tuh lebih besar harimau Sumatera, sebenarnya harimau Sumatera tuh kecil gitu kan, si posturnya, si bobotnya. Cuman karena ditentukan dengan si dia tempat tinggalnya gitu di hutan-hutan yang lebat, jadi dia bisa lebih lincah lagi gitu kan. Tapi dia punya ciri yang khas banget ya, kalau si harimau Sumatera ini dia punya si motif
warna badannya itu yang lebih ramping kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lebih pengen tahu lagi nih, ada FYI-nya lagi tuh, kalau harimau tuh aumannya bisa terdengar dari jarak 3 km. Jauh juga ya? Iya. Ngeri nggak sih? Terus yang pasti harimau Sumatera adalah rantai puncak makanan tertinggi yang ada di hutan kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi kan nih sebelum ini, kita biar clear lagi kan? Aman. Aman? Aku pengen nanya deh, kira-kira di kandang selanjutnya kita bakal ngeliat hewan apa? Badannya besar. Salah semuanya. Selanjutnya adalah badak bercula 1. Badak doang, kalau bercula 1 gitu. Kurang tepat gitu. Nanti hadiahnya tahun depan ya. Oke. Badak bercula 1 ini teman-teman bisa lihat, nama lainnya adalah badak Jawa. Mereka habitatnya di Pulau Jawa, lebih tepatnya di daerah Banten, bisa di ujung kulon. Mereka tuh termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang sedikit. Kalau teman-teman mau tahu jumlah sekarang tuh yang pastinya yang tepatnya ada 80 ekor gitu. Termasuk sedikit ya. Karena ya itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengincar si culanya itu. Nah, terus kalau teman-teman bisa lihat si kulitnya itu sangat keras gitu, bergelombang dan seperti baja kayak gitu. Terus kalau teman-teman tahu si culanya itu ternyata bukan seperti tanduk seperti biasanya, itu adalah sama kayak bahan-bahan kayak kuku-kuku kita, itu makanya mereka tuh sangat lunak gitu, sangat mudah dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Kita yang terakhir ada hewan komodo. Oke, hewan komodo tuh mereka panjangnya tuh bisa panjang banget ya, 3 meter, terus dengan berat tuh 90 kilo. Bayangin siapa yang beratnya 90 kilo? Aku. Terus mereka tuh punya air liur yang sangat beracun gitu, bisa disebut dengan bahasa latinnya itu adalah venom. Oke itu. Terus mereka tuh berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Mereka tuh sama seperti masih satu spesies dengan dinosaurus dan satu-satunya di Indonesia kayak gitu. Oke. Setelah kita keliling-keliling kandang di Kebun Binatang Bandung ini, aku mau ngejelasin nih ke kalian, pengen ngasih tahu gitu. Jadi satwa ini bukan hanya kekayaan alam yang dimiliki oleh kita, tapi bagian dari identitas yang dimiliki oleh bangsa kita. Terus aku juga pengen ngasih masukan ke kalian, pengen buat dukung gitu konservasi, gitu. Jangan beli satwa ilegal dan kita harus terus jaga alam kita semua. Oke, terima kasih teman-teman udah mau keliling-keliling bareng kakak di Bandung Zoo. Mohon maaf bila kakak ada salah. Terus semangat ya buat kalian sekolahnya. Terus terima kasih buat sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.